warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi di channel YouTube saya. Di sini kita bakalan ngebahas bab berapa lagi ya teman-teman? Di sini kita bakalan ngebahas bab yang ke-11, yaitu tentang efektivitas dan mutu sekolah. Efektivitas dan mutu sekolah. Yuk kita lihat apa aja yang bakalan kita bahas di bab kali ini. Buruan kita lihat. Teman-teman, seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan materi, kita bakalan mengetahui terlebih dahulu apa aja sih pokok pembahasan kita di bab kali ini. Di sini kita bakalan ngebahas yang pertama, pengertian sekolah efektif, kedua, karakteristik sekolah yang efektif, ketiga, model-model sekolah yang efektif, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Baiklah, di sini kita bakalan ngebahas 4 pokok materi berikut ini. Yuk langsung saja kita bahas. Ikuti videonya sampai akhir ya. Bye-bye. Teman-teman, materi pertama yang bakal kita bahas yaitu pengertian sekolah efektif. Menurut Taylor et pada tahun 1991, sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa tanpa memandang rasa, jenis, kelamin, maupun status sosial ekonomi bisa mempelajari kurikulum yang esensial di sekolah. Menurut Departemen Pendidikan Nasional pada tahun 2007, sekolah dikatakan baik apabila memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, siswa yang masuk terseleksi dengan ketat dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan prestasi akademik, psikotes, dan tes fisik. Kedua, sarana dan prasarana pendidikan terpenuhi dan kondusif bagi proses pembelajaran. Ketiga, iklim suasana mendukung untuk kegiatan belajar. Keempat, guru dan tenaga kependidikan memiliki profesionalisme yang tinggi dan tingkat kesejahteraan yang memadai. Kelima, melakukan improvisasi kurikulum sehingga memenuhi kebutuhan siswa yang pada umumnya memiliki motivasi belajar yang tinggi dibandingkan dengan siswa seusianya. Selanjutnya, jam belajar siswa umumnya lebih lama karena tuntunan kurikulum dan kebutuhan belajar siswa. Ketujuh, proses pembelajaran lebih berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada siswa. Dapat disimpulkan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya, visi, misi, dan tujuannya dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. B. Karakteristik sekolah efektif. Baiklah, di sini kita akan membahas karakter sekolah yang efektif. Menurut Mortimer, pada tahun 1991, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut. Yang pertama, sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Dua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf. Ketiga, kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Kelima, pendelegasian wewenang yang jelas. Keenam, dukungan masyarakat sekitar. Ketujuh, sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Kedelapan, sekolah mempunyai fokus sistem tersendiri. Dan yang terakhir, pelajar diberi tanggung jawab. Dalam konsep standar nasional pendidikan, maka sekolah efektif harus memenuhi standar-standar sebagai berikut. Yang pertama, standar isi. Kedua, proses pembelajaran. Ketiga, kompetisi lulusan. Keempat, standar tenaga pendidik dan kependidikan. Kelima, sarana dan prasarana. Keenam, pengelolaan. Ketujuh, pembiayaan. Kedelapan, penilaian. Itu tadi pembahasan kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Materi selanjutnya yaitu tentang bagian C, model-model sekolah efektif. Yang pertama, model tujuan. Model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Kedua, model manajemen mutu total. Model manajemen mutu total mengklasifikasikan
Sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan perbaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, memberi kepuasan, keperluan, kehendak, dan jangkauan konstituensi internal maupun eksternal sekolah walaupun dalam lingkungan yang berubah. Ketiga, model proses. Berdasarkan model proses, sebuah sekolah efektif sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus, efisien, dan aman. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah. Kriteria yang sering digunakan adalah kepemimpinan, komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen sekolah, manajemen kelas, dan strategi pengajaran menurut Edmond pada tahun 1979. Bagian D. Usaha meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah. Menurut Daryanto pada tahun 2006 bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, school review merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Kedua, benchmarking merupakan suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. 3. Atau yang ke bagian C, quality assurance merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Informasi yang dihasilkan akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik. D. Quality control merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar. Itu tadi pembahasan kita, dan ini pembahasan terakhir dari bab 11. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang bab 11 tentang efektivitas dan mutu sekolah. Oke, semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa, setiap akhir video, teman-teman sepertinya harus mengevaluasi kemampuan teman-teman dengan mengisi link di bawah ini, link evaluasi. Yuk sama-sama evaluasi diri kita tentang bab yang ke-11 ini, supaya kita lebih memahami bab 11 ini lebih dalam. Oke teman-teman, semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Oke, sekian video dari saya. Pada kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.